Shalom Tiberias. Kasih lu tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Allah yang begitu baik, Allah yang memberkati. Dengan kebesarannya kita boleh sama-sama hadir pada hari ini karena penyertaan Tuhan yang dahsyat. Amin. Untuk itu mari di hadapan Tuhan, di rumah Tuhan, di tempat ini kita akan sama-sama kasih yang terbaik. Nyanyian kita, pujian kita untuk segala yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Saudara siap menyembah Tuhan? Amin. Yang siap kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara, saya undang sama-sama kita tundukkan kepala. Tenangkan hatimu saudara. Buka hatimu. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putramu ya Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kami Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang begitu setia, Kau Allah yang begitu setia sampai selama-lamanya. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang Kau berkati, yang Kau selamatkan. Kami datang ke tempat ini dengan satu tujuan, untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami rindu memulai ibadah kami pada sore hari ini. Pimpin setiap kami Tuhan, jamah setiap kami. Bahkan kami berdoa Tuhan Yesus di tempat ini, dimanapun kami berada Tuhan Yesus, dimanapun kami menyembah, dimanapun kami mengangkat kedua tangan kami berdoa. Biarlah kiranya berkat Engkau yang dari sorga mengalir, memberkati dan juga memberikan damai bagi setiap kami. Yang sakit kami berdoa Tuhan berikan kesembuhan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Di dalam nama Yesus ini hati kami Tuhan, kami siap memuji dan melihat kuasa Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu sama-sama tinggi saudara. Kita datang sama Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Allah kita yang besar saudara. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Angkat suaramu saudara bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Mari saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri bersama-sama saudara di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu, katakan Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, oh, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu Tuhan, tiada seperti Engkau. Mari bersama-sama Kristus.
seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib Tuhan. Tiada seperti Engkau. Mari dengan tangan yang terangkat, dengan suara yang paling lantang katakan, Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau. Mari angkat tangan, angkat suara, mari sembah, haleluya. Engkau yang terlebih besar dari segalanya, yang mencari Tuhan. Semua Engkau seorang, biar manis kau dengar Tuhan setiap penyembahan kami. Mesbah ini kami berikan bagi Engkau Tuhan. Kudus Tuhan, terus bersyaya. Haleluya. We love you Lord, our Savior, only you Jesus. Thank you Jesus, we praise you Lord. Serahkan segalanya dalam nama Yesus, aku percaya Tuhan. Segala tantangan yang terjadi dalam hidup ini, segala kekecewaan, ada Engkau yang mengobati, yang membantu. Dalam nama Yesus, Kau besar, Kau mulia. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang besar Tuhan dalam hidup ini. Engkau yang terutama, Engkau yang menjadi fokus setiap kami Tuhan Yesus. Engkau ada dan ada di dalam setiap kami Tuhan. Ini yang kami bawa Tuhan Yesus. Angkat tanganmu tinggi gereja Tiberias. Great is Jesus in me. Great is Jesus in me. He lives in me. He lives in me. Great is Jesus. Great is Jesus in me. Great is Jesus in me. He lives in me now and forevermore. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Great is Jesus in me.
gereja Tiberias. Akui dia saudara, dia besar. Dia ada di dalam kehidupan kita saudara, dia bersama dengan kita. He lives in me now and forevermore. Now and forevermore. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesusku yang selamatkan aku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya di dalamku, di dalamku, selama-lamanya di dalamku, Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau seorang Tuhan yang kami mau sembah sepanjang kehidupan kami. Hanya perbuatan-Mu Tuhan yang kami nantikan, kebesaran-Mu Tuhan yang kami terus rindukan terjadi dalam kehidupan kami. Ini kehidupan kami Tuhan, ini masa hidup kami berikan untuk kemuliaan Engkau. Di dalam nama Yesus, yang percaya, yang setuju, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Lebih meriah lagi, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Selamat sore. Shalom Tiberia. Sore hari dimanapun kau berada, mari bangkit berdiri, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Come on. Mari bersukacita bagi nama Tuhan. Gereja Tiberias bertepuk tangan bagi nama Tuhan.
is risen. Come and praise Him. Come on. God is risen. Come and worship. Come on. Enemies overthrown. His power has been made known. Our God is awesome in His holy place. God is risen. God is risen. Come and praise Him. God is risen. Say. Enemies overthrown. His power has been made known. Our God is awesome in His holy place. Come on, come on, come on. God is risen. God is risen. Come and worship. Enemies overthrown. His power has been made known. Our God is awesome in His holy place. Come on. Our God is awesome in His holy place. Our God is awesome in His holy place. Engkau dahsyat ya Tuhan, Engkau Allah kami yang luar biasa. Ada sukacita, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersukacita pada sore hari ini. Kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Terus memuji nama Tuhan. Never stop. Come on. 1, 2, 3, go.
memuji nama Tuhan Yesus, amin. Seberapa di antara kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang setia? Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan. Yesus, kau sahabatku. Terima kasih ya Tuhan. Terus memuji nama Tuhan. Perbuatanmu ajaib bagi setiap kami ya Pak. Takkan kau tinggalkanku, itu janji. Kau selalu besertaku. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu. Kau selalu besertaku. Dan ku percaya Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sahabat kami yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Sama-sama. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu. Kau selalu besertaku. Takkan kau tinggalkanku, itu janjimu. Kau selalu besertaku. Dan ku percaya Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan Yesus kau sahabatku, dan ku hidup di dalammu untuk selama-lamanya. Takkan pernah kau tinggalkan aku. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu, jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada sore hari yang indah ini, terlebih dahulu mari sama-sama kita saksikan video highlight dari khotbah gembala sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dengan tema firman Tuhan yang perlu diingat dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Selamat menyaksikan. Ada 4 hal dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus dan menantikan kedatangan Tuhan Yesus. 1, waktu Tuhan berbeda atau bukanlah waktu kita. Maka itu kita hiduplah seolah-olah Tuhan akan datang. Esok hari bahkan kita anggap ya. Persiapkan diri kita dengan baik dan bentengi hati kita dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Dan kedua, Tuhan Yesus pasti akan tepati janjinya.
Janji Tuhan pasti akan tergenapi. Gunakan kesempatan yang ada untuk hidup yang benar. Selalu bangun keintiman dengan Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, Tuhan Yesus datang kedua kali tidak bisa diduga. Atau kata Alkitab, seperti pencuri. Jadi artinya tidak ada yang abadi di dunia ini. Berpeganglah kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita fokus pada kedatangan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan yang keempat, kita punya iman yang terus bertumbuh teguh. Karena apa? Di akhir zaman akan banyak tantangan. Jangan menuruti hawa nafsu atau kebebasan atau materialistis, saudara sekalian. Dan kemudian kita selalu belajar dan kemudian juga ajar keluarga kita atau anak-anak kita, cucu kita. Renungkan dan lakukan firman Tuhan ya, dari sejak kecil, dari sejak dini, saudara sekalian. Baik kita yang sudah umur sekalipun juga saudara terus membaca firman Tuhan dan merenungkannya dan melakukannya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, saudara. Kita sudah tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara. Kami sampaikan video lengkap dari khotbah Gembala Sidang, Ibu Pendeta dan Neti Pariaji bisa disaksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Dan selanjutnya, terlebih dahulu kita akan mendengar pesan Tuhan melalui suara gembala kita, saudara, dari yang terkasih, Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta dan Neti Pariaji, untuk tema minggu ini yaitu percaya kepada Allah. Nomor pertama, doa pembuka. Tuhan Yesus berkati selalu Jemaat Tiberias dan lindungi, sayangi Jemaat Tiberias, berikan kepada Jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, agar kami semua diprogramkan pesta di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nomor kedua, percaya kepada Allah. Ada 4 hal mengapa kita harus percaya kepada Allah. Yang pertama, karena ada hal-hal baik yang Allah sediakan bagi kita yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Dalam Amsal 3 ayatnya yang kelima, akal atau pengertian kita hanya mampu menghasilkan sesuatu sejauh informasi yang kita peroleh. Sementara dari pihak Allah, Dia menyediakan hal-hal yang baik. Oleh sebab itu, jangan mengandalkan pengertian kita, melainkan percaya kepada Allah. Ada banyak hal ajaib yang disediakan Allah bagi kita. Yang kedua, karena Allah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan. Efesus 3 ayat 20. Allah bisa memberikan kepada kita berkat yang lebih besar dan lebih banyak dari yang dapat kita hasilkan dengan analisa terbaik kita. Allah bisa menjawab doa kita dengan perkara yang lebih besar dan lebih banyak dari yang dapat kita sebutkan dengan lidah kita di dalam doa. Karena itu, percaya kepada Allah dan jangan andalkan keahlian dan perkiraan kita yang tidak seberapa itu. Yang ketiga, karena Allah yang paling tahu apa yang terjadi kelak, sedangkan kita tidak tahu. Yakobus 4 ayat 13 hingga 14. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita adalah manusia yang terbatas, baik dari pengalaman maupun perhitungan logika. Allah yang paling mengetahui bagaimana jadinya kita di hari depan. Dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Oleh sebab itu, percayai Allah dan jangan andalkan pengertian kita yang terbatas ini. Yang keempat, karena apa yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Allah. Lukas 1 ayat 37. Ketika hal-hal yang kita perkirakan tidak mungkin terjadi, hal itu bisa dikerjakan oleh Allah sehingga terjadi. Itu sebabnya kita harus percaya kepada Allah dan bukan bersandar pada pengertian kita sendiri. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak menundukkan hati Engkau dan tidak menundukkan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat,
belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Di Suara Gembala, kita suruh tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Puji Tuhan, begitu luar biasa pesan Tuhan yang tersampaikan melalui Suara Gembala kita, dari Ibu Gembala, Ibu Pendeta, dan Pak Riaji. Dan sama-sama saudara, di sore yang indah ini kita akan lebih lagi mengenal firman Tuhan. Untuk itu mari siapkan hati, kita percaya bahwa firman Tuhan pasti mengadakan perkara-perkara yang dahsyat. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Tepuk tangan yang lebih dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa, saudara. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kami Tuhan untuk kebaikan-Mu yang kami terus nikmati dalam hidup ini. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa tak ada satupun hari tanpa penyertaan Tuhan yang Tuhan adakan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk keadaan kami, untuk kondisi apapun yang kami alami hingga pada detik ini. Kami mau terus percaya bahwa kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang selalu mengasihi dan memperhatikan setiap kami. Kami sudah memuji, kami sudah mengangkat nyanyian kami Tuhan, dan saat ini kami rindu memberikan itu hati kami Tuhan seutuhnya untuk boleh Tuhan ajar, Tuhan didik, Tuhan kuatkan agar kehidupan kami semakin hari semakin serupa dan segambar Allah. Ini kerinduan kami Tuhan. Apapun yang kami mau lakukan besok, kami butuh firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi setiap kaki kami, terang bagi setiap jalan kami. Dan kami percaya dalam firman-Mu ada kuasa. Yang sakit pasti sembuh, yang lemah pasti kuat, yang terikat Tuhan pasti berikan kelepasan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Ini hati kami Tuhan, kami berikan untuk kemuliaan Engkau. Dalam nama Yesus, yang percaya, yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita buka hati kita saudara sama-sama. Dimanapun engkau berada, arahkan hatimu sama Tuhan. Pandang Dia, Tuhan selalu baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian kami berikan tepuk tangan kami yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari bersama-sama jemaat Tiberias, angkat suaramu dengan hati yang bersyukur. Pandang Tuhan, katakan sama-sama haleluya, haleluya. Mari jemaat Tiberias kita bangkit beri bersama-sama. Haleluya, for the Lord God Almighty.
kami sembah dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur hadirat-Mu ada bersama dengan kami. Kami memuji memuliakan Engkau. Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Kami siap untuk dengar firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa hari ini urapi hamba-Mu yang akan bawakan firman, Pastor Ray dari Amerika. Penuh kuasa, penuh mujizat, urapan-Mu ada padanya setiap kata, tiap kalimat. Tuhan yang teguhkan dengan tanda kuasa dan mujizat. Dan hamba yang akan menerjemahkan, Tuhan urapi, beri hikmat. Dan saat ini kami doa saat kami bersatu dengan tubuh darah Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Kami siap dengar firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Kita hari ini diberkati Tuhan. Ada kedatangan Pastor Ray dari Amerika yang akan bawakan firman Tuhan. Dan dia adalah hamba Tuhan yang diurapi dari organisasi kepemimpinan John Maxwell. Kita sambut hambanya dengan tepukan tangan. Kita berikan sambutan Pastor Ray. Please. Praise the Lord. Puji Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. It is so good to be here with you today. Saya senang bersama saudara hari ini. What a wonderful time of worship. Memuji menyembah Tuhan luar biasa di sini. The praise was exciting and dynamic in worship the Sangat Lord. dinamis pujian penyembahan di tempat ini. And I'm excited to be able to share the word of God with you. Saya semangat untuk bagikan firman kepada saudara hari ini. I've enjoyed the past couple of days of getting to spend together with Pastor fellowshipping. Kita baru kenalan, kita meluangkan waktu beberapa hari bersama. And he's told me how wonderful this church is, and so it's exciting to be here today to see for myself. Saya melihat kabar bahwa gereja ini adalah gereja luar biasa dan saya sekarang melihat sendiri. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Hallelujah. I want to minister to you today about your faith and building your faith. Saya mau berbicara mengenai iman, bagaimana membangun iman kita. We live in a world that is trying to attack our faith on every corner. Kita hidup dalam dunia yang mau serang terus iman kita. Many troubles are coming against you as people of God. Banyak yang menyerang kita dan iman kita sebagai umat Tuhan. We go through many trials and we go through many tribulations. Mungkin kau mengalami berbagai macam pencobaan dan masalah. But Jesus says that we are an overcomer. Tapi Yesus bilang kita adalah pemenang. Yang percaya katakan amin. And so what we have to learn to do is to be able to overcome through our faith. Dan kita harus mampu untuk mengalahkan dengan iman kita. So today I want to share with you a story from the Word of God about our faith. Jadi ada satu kisah mengenai iman kita dalam firman Tuhan. And I want to challenge you today in your faith to let your faith grow and be stronger. Saya mau menantang supaya iman saudara bertumbuh. It's a story from the book of Mark chapter 4. Yaitu dalam Markus pasal 4. Verses 35 through 41. Ayat 35 sampai 41. And it's a powerful story in the Word of God. Kisah yang dahsyat mengenai firman Tuhan. In Mark chapter 4 verse 35 through 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. And this is a story about Jesus being with his disciples. Kisah mengenai Yesus bersama murid-muridnya. And so if you want to read that Pastor chapter Mark 4 verse 35 through 41. Saya akan bacakan ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. 40 lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat 41 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Demikian firman Tuhan. Jesus has been ministering with his disciples for all day. He's been praying for people and ministering to people. Yesus melayani, berdoa selama berhari-hari bersama muridnya. They've been doing many miracles among the people.
mengadakan banyak mujizat di hadapan orang And banyak. then Jesus gives his disciples some instructions. Dan ada instruksi yang diberikan kepada murid-muridnya. He said, I want us to go and I want us to get inside the boat and go to the other side of the sea. Mari kita masuk ke dalam perahu, mari kita bertolak ke seberang. So the Bible said that they got inside of the boat and they began to go out in the evening onto the sea. Dan akhirnya mereka masuk ke perahu dan mulai sore mereka masuk. And while they were in the middle of the sea, maybe about 5 miles out, all of a sudden a tremendous storm comes up on the sea. Dan tiba-tiba mengamuklah satu taufan, satu ombak yang dahsyat. The storms were very common on the Sea of Galilee. Dan ombak itu lumayan sering terjadi And di though Danau they're Galilea. common, they're not predictable. You never know when they're going to happen. Dan kadang ombak tersebut di Danau Galilea nggak bisa ditebak. And so suddenly this storm arose in the middle of the Galilee. Dan tombak ini akhirnya timbul di Danau The Galilea. winds began to toss the boat back and forth. Dan angin mulai menggoyang perahu itu kiri kanan. The water began to come into the boat and fill the boat. Dan air mulai masuk ke dalam perahu dan mulai mengisi perahu tersebut. The disciples became very worried. Murid-murid menjadi khawatir. They began to look for Jesus. Mereka mulai mencari Yesus. And the Bible says they found him in the back of the boat. Dan mereka menemukan Yesus ada di belakang. And that Jesus was sleeping on a pillow. Yesus tidur di bantal. I want to talk to you today about Jesus has a pillow. Saya mau bicara mengenai Yesus punya bantal. Haleluya. Jesus has a pillow. Yesus punya bantal. Now the Bible says in the original language that Jesus was sleeping on a pillow. It doesn't just say a bed, it said he had a pillow. Dikatakan bukan Yesus punya tempat tidur, tapi Yesus punya bantal. Now here's the amazing thing. When you accidentally fall asleep, you don't use a pillow. Ketika engkau ketiduran gak sengaja, biasanya engkau gak siapkan bantal. You only use a pillow when you intend to sleep, when it's intentional that you're trying to sleep. Engkau hanya sediakan bantal ketika engkau benar-benar sengaja memang mau tidur. Jesus didn't fall asleep accidentally because he was tired. Jesus got on the boat and intended to sleep because he used a pillow. Yesus di perahu itu gak ketiduran secara nggak sengaja, memang dia sengaja, memang dia rencanakan mau tidur. Jesus had a pillow that you and I can also have a pillow for our faith to be able to rest upon. Kalau Yesus punya bantal, saudara dan saya harusnya punya bantal juga, bawa ke gereja bantal lain kali. So they get into the boat and they begin to go across the sea and all of a sudden the storm begins to arise. Mereka naik perahu ke danau dan tiba-tiba ada badai. You can be following God and doing exactly what God tells you to do and still have trouble in a storm in your life. Engkau boleh taat sama Tuhan dan ikuti apa yang Tuhan katakan, tapi tetap ada badai masalah dalam hidup kita. Sometimes storms come in your life because of disobedience. Dan bukan badai itu terjadi karena ketidaktaatan. But sometimes storms come in your life even when you're being obedient to God. Kadang badai datang ketika engkau taat sama Tuhan. They were doing what God told them to do. They got in the boat and were going to the other side. Mereka taat sama Tuhan dan mereka masuk perahu bertolak ke seberang. And still trouble came into their life and a storm came into their life. Tapi tetap ada masalah, tetap ada badai. Many times when trouble comes into our life and storms come into our life, it rocks our faith and shakes our faith. Ketika ada badai, seringkali iman kita tergoncang. Just like the disciples, they had come with Jesus, they had seen all the miracles he had done, they had seen the power, but now they were afraid. Murid-murid itu sudah melihat Yesus lakukan mujizat demi mujizat, tapi sekarang mereka goyang juga. You see, when trouble comes in our life, that faith, it tries to shake our faith and make us afraid. Ketika masalah datang, masalah itu mencoba menggoyang iman kita dan buat kita takut. But there's three principles I think we can learn from this set of scriptures today. Ada 3 hal dalam firman ini yang kita bisa pelajari. 3 things that can help us be strong in the middle of our storms and our troubles. 3 hal yang buat kita kuat di dalam masalah dan kegalauan. Number 1, you have to hold on to what you've heard from God. Yang pertama, engkau harus pegang apa yang kau dengar dari firman Tuhan. Your faith has to hold on to what you've heard God say. Firman harus berpegang kepada apa yang Tuhan katakan. You see, when they got into the boat, Jesus already gave them a prophetic word. Ketika mereka masuk ke perahu, sudah dikeluarkan kata-kata profetik. Jesus said, we're going to the other side. Yesus bilang kita ke seberang. He already gave them a word that they were going to
to go to the other side. Yesus sudah bilang, ayo kita ke seberang. Jesus already knew they were going to make it to the other side of the shore. Yesus sudah tahu kita akan melalui dan sampai kepada seberang. But here's the problem with the disciples. Tapi ini masalah It's murid-muridnya. many times our same problem. Seringkali kita punya masalah. They let what they see rob them from what they heard. Kadang apa yang dilihat beda dengan apa yang didengar. They saw the storm and they saw the trouble. Mereka melihat badai tersebut, mereka melihat And it masalah. caused them to forget the word of God and what they had heard from God. Dan mereka lupa firman Tuhan. You see, when we're in the middle of our trouble and our storm, we have to be careful not to look at what we see, but to hold on to what we've heard from God. Ketika kita dalam masalah, dalam badai, hati-hati. Saudara jangan pegang apa yang saudara lihat, tapi pegang apa yang saudara The dengar. Bible is filled with God telling us things to help us in the middle of our troubles. Karena firman Tuhan penuh dengan kekuatan untuk membuat kita kuat melalui masalah. The Bible says things like this: I will never leave you, I will never forsake you. Alkitab katakan Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita yang percaya. He Katakan said, amin. I am a present help in a time of trouble. Tuhan katakan ia adalah pertolongan pada waktunya. He said, no weapon formed against you shall prosper. Dia mengatakan gak ada senjata yang ditempang kau mampu melawan He said, engkau. I am with you, I will not leave you. Tuhan katakan aku bersamamu, tidak akan meninggalkanmu. You see, the things we hear from God have to be anchored in our heart. Kata-kata ini harus dipegang betul-betul dalam hati kita. But here's the problem so many times in our life. Ini masalah dalam hidup kita seringkali. Having a word and holding on to a word are two different things. Saudara punya firman Tuhan dan berpegang sama firman Tuhan adalah dua hal yang berbeda. Many times we have a word from God, but we're not holding on to the word of God in our situation. Seringkali kita punya firman Tuhan tapi kita nggak pegang firman Tuhan The itu. disciples had a word that Jesus said we're going to the other side. Murid-murid punya firman itu yang dimana Yesus katakan ayo kita ke seberang. But when the storm came, they didn't hold on to that word. Tapi ketika ada badai mereka nggak berpegang The kepada kata-kata disciples itu. should have been holding on to that word. Harusnya murid-murid itu berpegang pada Even kata-kata when itu. the storm came, Walau ketika badai datang, even when the water was coming in the boat, walaupun ketika air mulai masuk, they should have said, we know this storm will not destroy us. mereka harusnya bilang kami tahu badai nggak akan menghancurkan Because kami. Jesus already said we're going to the other side. Karena Yesus sudah bilang ayo kita ke seberang. They should have been playing in the water and having fun in the boat. Harusnya mereka main-main saja di dalam perahu itu dengan air. They should have said, this storm can't destroy us. Harusnya mereka bilang badai ini nggak bisa hancurkan kita. This water's not going to destroy us. Air ini nggak akan menghancurkan kita. They should have been swimming like a swimming pool in the boat, Harusnya berenang kayak kolam di dalam perahu. knowing that Jesus already said we're going to the other Sudah side. tahu Yesus bilang kita akan nyebrang. You see, we have to learn to hold on to the word of God in our life Ayo kita belajar pegang firman dalam hidup kita. and never let what we see overtake what we've heard from God. Jangan biarkan apa yang saudara lihat itu mengaburkan apa yang saudara dengar dari You firman. can't let your circumstances speak to you. You have to speak to your circumstances. Jangan biarkan keadaan berbicara kepadamu, engkau yang berbicara kepada You keadaan. have a word from God that you can speak to your circumstances. Kalau kau lihat firman Tuhan, kau bisa melihat keadaanmu berbeda. Jesus shouldn't have had to rebuke the wind. They should have rebuked the wind. Harusnya bukan Yesus yang menghardik angin, harusnya murid-muridnya yang menghardik They angin. should have said, storm, you're not going to stop us from what God said we're going to do. Harusnya mereka bilang badai engkau tidak akan menghentikan apa yang firman Tuhan katakan kepada You kami. have to remind your storms and your troubles of what God has said about your life. Ingatkan badai dan masalah dalam hidupmu apa yang Tuhan katakan dalam hidupmu. You have to hold on to the word of God in your Ayo life. berpegang pada firman Tuhan. Don't let what you see speak to you. Let what you've heard in your spirit speak to you. Jangan biarkan apa yang kau lihat itu yang berbicara kepadamu, tapi apa yang kau dengar biar itu berbicara dalam Jesus rohmu. has a pillow for you and I to rest upon in our faith. Yesus punya bantal untuk beristirahat dalam iman. The second thing I think the principle word of God teaches us here Hal yang kedua yang saya mau bagikan, prinsip yang kedua, is never let your circumstances define whether or not God cares about you. jangan biarkan keadaan mendefinisikan apa yang Tuhan katakan kepada saudara. You see, sometimes when we get in the midst of trouble or problems, the devil tries to tempt us to say, well, God doesn't care about you. Ketika kita berada dalam masalah, kadang iblis menggoda kita untuk berkata
bahwa Tuhan gak peduli sama kita. The devil tries to tell us that if you were really a child of God, you wouldn't be going through this. Iblis mengatakan kalau engkau benar-benar anak Allah, engkau gak akan punya masalah. The Bible said when that storm came up, the disciples went to look for Jesus. Ketika badai mulai bangkit, murid-murid cari Yesus. And they found him sleeping on a pillow. Dan dia lihat Yesus tidur di atas And they bantal. woke him up, and the first thing they said is, Lord, don't you care about us? Dan mereka bangunkan Yesus, ya Tuhan, tidakkah Kau peduli kalau kami binasa? Lord, we're about to be destroyed. Don't you care about us? Tuhan, tidakkah Kau peduli kami binasa? Kenapa Kau tidur? Trouble and circumstances what try to get you to doubt whether or not God cares about you. Masalah membuat kita ragukan Tuhan peduli sama kita. When you go through a trial or a tribulation, it'll cause you to wonder, if God really cared about me, I wouldn't be going through this. Kalau ada masalah pencobaan, kita mulai ragu, apa Tuhan peduli sama kita, kenapa kita lalui But ini. Jesus said, in this world you will have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Tapi Yesus katakan dalam dunia ini kamu akan mengalami pencobaan, kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan We dunia. will not escape trouble in our life, but we always have help in our life. Walau dalam masalah kita percaya pertolongan datang dari Tuhan. The people should have, when they woke Jesus up, the disciples should have said, Lord, we need you to help us. Dan murid-murid itu berkata, Tuhan tolong kami. But they didn't say, Lord, help us. They said, Lord, don't you care about us? Tapi murid-murid itu tidak bilang Tuhan tolong kami. Mereka bilang, Tuhan tidakkah Kau peduli? You see, Jesus doesn't mind when we ask him for help. Yesus nggak keberatan kalau kita minta tolong. But Jesus is offended when we ask if he cares about us. Tapi Yesus tersinggung kalau kita tanya, Tuhan He peduli atau always enggak? cares about us. Tuhan selalu peduli. Yang percaya katakan He amin. always cares about us. Ia selalu peduli. You see, they asked the wrong question. Mereka mempertanyakan pertanyaan yang The salah. question should have been, can you help us? Will you help us? Harusnya tanyanya minta tolong. Tolong kami Tuhan, tolong. Not the question, do you care about us? Bukan pertanyaan, Tuhan engkau peduli apa enggak sih? Jesus cares about us. Yesus peduli sama kita. When he was laying on a pillow sleeping, it didn't mean he didn't care. Kalau Yesus tertidur di atas bantal bukan berarti dia tidak peduli. It meant he wasn't worried about the situation. Bukan berarti ia tidak khawatir akan kita. He wasn't concerned. Dia tidak khawatir akan situasi. He already knew they were going to the other side. Karena Yesus sudah tahu bahwa mereka pasti akan ke He seberang. was saying, I care about you, Dia berkata dia peduli dengan kita. but I'm not concerned about this situation destroying you. Tapi Yesus tidak khawatir akan badai yang terjadi. You see, we have to know that he cares about us, and never let your circumstances be what tells you whether or not God cares. Kita harus tahu dia peduli dan jangan biarkan situasi membuat kita khawatir. Let God's word be what tells you that he cares about you. Biar firman Tuhan yang mengatakan kepada kita bahwa ia peduli. Jesus is not bothered by a storm, Yesus nggak khawatir dengan badai. but Jesus is bothered by our unbelief. Tapi ia terganggu karena ketidakpercayaan kita. We need to make sure that we don't let ourselves live in unbelief when we're in bad situations. Jangan biarkan saudara hidup dalam ketidakpercayaan dalam The masalah. devil will come and try to rob the word of God away from us. Karena iblis datang mau merampok firman Tuhan di He dalam will hidup try kita. to make us feel like God doesn't care about us. Dan iblis mau kita percaya bahwa Tuhan tidak peduli. You see, faith is not just believing in God. Iman bukan hanya percaya Tuhan. Faith is believing in God in relation to your own life. Iman adalah percaya Tuhan yang memiliki hubungan dengan hidupmu. Faith is not just believing that God can do it, it's believing that God will do it for me. That's faith. Iman bukan hanya percaya bahwa Tuhan akan lakukan, tapi iman percaya Tuhan akan lakukan bagi saya. Yang percaya katakan amin. Amen. Faith is not something we believe about God. Faith is something we believe about God and us together. Iman bukan berarti percaya hanya tentang Tuhan, tapi tentang Tuhan dan saya bersama-sama. Faith is not just believing that God cares. True faith is believing that God cares for me. Iman bukan hanya percaya bahwa Tuhan peduli, tapi iman sejati percaya Tuhan peduli pada saya. You see, that's belief. When you believe that God can do something, that's belief, but that's not faith.
Itu hanya percaya, tapi itu bukan iman. Faith is when you bring that belief into your own life and you believe it and you act on it in your own life. Iman itu percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan itu akan ada di hidup saya dan kita lakukan itu. I'm reminded of the woman with the issue of blood. Saya teringat dengan wanita yang mengalami pendarahan. The Bible said she said in her heart, I believe if I can just touch the hem of his garment, I'll be made whole. Wanita itu bilang, aku percaya kalau aku bisa jamah ujung jubahnya aku akan sembuh. She didn't just say, I believe Jesus is a healer. Dia bukan hanya bilang saya percaya Yesus adalah penyembuh. She said, I believe Jesus can heal me. Dia bilang Yesus bisa I sembuhkan believe saya. he's my healer. Dia adalah penyembuh saya. And so when he came by that day on the street, Dan ketika ia jalan di jalan itu, she didn't sit by idly just saying, I believe, I believe, I believe. wanita itu tidak hanya berkata aku percaya, aku percaya, aku percaya. If she would have sat there and done nothing saying, I believe, Jesus would have just passed by and she wouldn't have been healed. Kalau dia hanya bilang aku percaya, Yesus akan lewat saja dan dia nggak akan disembuhkan. But she put her belief into action and she did something with it. That's faith, and she was healed. Tapi apa yang dia percaya, dia lakukan, dia beraksi, dan itulah iman, dan dia disembuhkan. She didn't just say, if I touch the hem of a garment. She said, I'm going to press in and touch the hem of his garment. Dia tidak hanya berkata andai aku bisa jamah jubahnya, tapi dia lakukan, dia jamah jubahnya tersebut. She knew he was a healer. Dia tahu Yesus penyembuh. She knew that he had healed many people. Dan dia tahu Yesus menyembuhkan banyak orang. But she was going to make him her healer for her own life. Tapi ia menganggap Yesus adalah penyembuh dalam dirinya secara pribadi. You see, faith is not just believing that God cares. Faith is believing God cares about me and wants to help me. Iman bukan hanya percaya Tuhan peduli, tapi Tuhan peduli bagiku dan ia akan menolongku. You see, in the middle of our storm, we can rest on a pillow because we can know that he cares about us. Dalam badai kita bisa tidur di atas bantal karena kita tahu ia peduli. Yang percaya katakan amin. Amen. We can rest in him because he cares. Kita bisa beristirahat di dalam dia karena ia peduli. So last night I was in my hotel room here in Jakarta. Tadi malam di hotel saya ada di Jakarta. And I had just awakened in the middle of the night and I got a drink of water and had taken a drink of water. Saya bangun tengah malam lalu saya minum air. I laid back down in my bed and I thought I heard something in my room. Saya berbaring lalu saya seperti dengar sesuatu di kamar saya. I heard some things that were moving in the room. Saya dengar seperti ada yang bergerak di kamar saya. And all of a sudden it felt like the room was moving. Oh, lalu itu goyang, kamar saya goyang. And the chandelier that was hanging above my bed, it began to swing. Lampu itu goyang-goyang. I thought maybe I'm dreaming or something. Saya pikir kayaknya mimpi nih saya It nih. feels like the room is moving. Kok gerak ini lantainya? I got up and felt like the room was moving and I thought maybe I'm just dizzy or something. Oh, kayaknya kamarnya ini gerak, kayaknya saya lagi pusing. And then I thought, this maybe feels like an earthquake is happening. Wah, ini kayaknya gempa bumi. I've never been in an earthquake in my life. Saya nggak pernah mengalami gempa bumi. I don't know what an earthquake feels like. Saya nggak tahu gempa bumi kayak But I'm apa. thinking maybe this is an earthquake. Lalu saya mulai pikir kayaknya ini gempa bumi. I go out onto the balcony of the room there and the building is still moving. Saya sampai ke balkoni di kamar kok masih gerak. And I begin to think this is an earthquake, I believe. Wah, ini gempa bumi beneran. I don't know what to do in an earthquake. Saya nggak tahu harus ngapain saat I've gempa. never been in an earthquake. Saya nggak pernah ada di dalam No gempa. one trains us what to do in an earthquake. Nggak pernah dilatih apa yang harus I'm dilakukan. thinking I'm on the 14th floor. There's no way I can get out of the building. Saya ada di 14. So I did 14th floor. 1-4, yes. Saya di lantai 14, nggak tahu apa yang harus dilakukan. And I know there's no way I can get out of the building. Dan saya nggak mungkin keluar dari gedung. So I just begin to pray. Saya mulai berdoa. I know Jesus cares about me. Saya Yesus tahu peduli pada And I saya. said, Jesus, Saya bilang, Yesus, either I'm coming to you saya percaya kepadamu. or you're going to come to me and help me. Saya datang kepadamu atau engkau yang datang kepada saya dan tolong saya. So either this is the end and I'm coming to you, Walaupun kalau sampai saya mati sekalipun saya akan datang kepadamu. or this is an earthquake and you need to come and help me because I don't know what to Kalau ini do. gempa bumi, engkau datang padaku dan tolong aku. And then after about 3 minutes, everything calmed down. Setelah 3 menit mulai tenang. And I realized that the earthquake had stopped.
Dan saya sadar gempa mulai berhenti. And I realized that everything was back to normal. Dan saya sadar semuanya normal kembali. So I went back to bed. Dan saya kembali tidur. This morning I got up. Dan pagi ini saya bangun. And I was ministering in another church, so the driver and the assistant picked me up. Dan saya melayani di gereja yang lain, diantar oleh seorang asisten. And I asked the young girl, I said, Mary, can I ask you a question? Saya tanya kepada seseorang putri di situ, Maria, boleh saya tanya sesuatu? I said, did Indonesia have an earthquake last night? Saya tanya, apa kemarin di Indonesia ada gempa bumi? She said, yes, we had an earthquake in the middle of the night. Oh, dia bilang, iya, tengah malam ada gempa bumi. I said, Mary, Dan saya tanya, Maria, I was awake during that earthquake. saya kebangun saat gempa. And I prayed. Dan saya doa. And I saved Indonesia from the earthquake. Dan saya selamatkan Indonesia dari gempa. Because Jesus heard my prayers. Karena Yesus dengar doaku. And the earthquake stopped. Dan gempa berhenti. So I believe I saved Indonesia from destruction last Dan night. saya percaya saya selamatkan Indonesia dari gempa. Because Jesus cares about me. Karena ia peduli kepada diriku. Jesus cares for us. Yesus peduli kepada saya. So I want to thank Indonesia. Dan saya berdoa untuk Indonesia. Because I've traveled all over the world and Indonesia gave me an experience I've never had in my life. Saya sudah keliling dunia, tapi di Indonesia yang saya nggak pernah alami yang kayak begini. No other nation ever gave me an earthquake. Nggak ada negara lain yang pernah saya alami gempa. So I've never been able to experience an earthquake. Dan di Indonesia ini saya mengalami gempa. So thank you for that experience in my life. Jadi terima kasih sudah mengalami gempa di But I'm sini. so glad Jesus cares about me. Tapi saya peduli, Yesus peduli kepadaku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Hallelujah. Never let your circumstance try to tell you whether or not God cares about you. Jangan biarkan keadaanmu mendikte kepadamu Tuhan peduli kepadamu atau tidak. Let your faith tell you He cares about you. Biarlah imanmu yang mengatakan kepadamu ia peduli kepada dirimu. The third thing that I think we can learn from this principle Hal yang ketiga yang kita bisa belajar dari prinsip ini, is that Jesus has a pillow that we can rest on too. Yesus punya bantal yang kita bisa beristirahat. Jesus wants us to rest in the middle of our trials and troubles. Tuhan mau kita beristirahat di tengah badai dan masalah. After Jesus rebuked the wind and rebuked the storm, Setelah Yesus menghardik angin dan badai, He asked the disciples a question. dia bertanya pertanyaan ini kepada murid. He said, "Why are you afraid? Dia tanya, kenapa engkau takut? What happened to your faith? Di mana imanmu? What happened to your faith?" Apa yang terjadi pada imanmu? Jesus knew they had faith, Yesus tahu mereka punya iman. but the situation had robbed them and covered over their faith. Tapi situasi itu merampok iman mereka. And Jesus was asking them, "Where is your faith? Find your faith. Yesus tanya, di mana imanmu? Temukan imanmu. Find your faith in the middle of this storm. You're not going to be destroyed. Temukan imanmu dalam badai ini, engkau tidak akan You're going to dihancurkan. be going to the other side." Engkau akan nyebrang. You see, in the middle of our trials, there are some things that try to cover and push down our faith. Di tengah masalah seringkali keadaan mau mendorong hancurkan iman kita. Worry tries to come in and hide and push down our faith. Kekhawatiran mulai datang dan berusaha mendorong iman kita. Fear tries to come in and push down our faith. Ketakutan datang dan mendorong jauh iman kita. Anxiety tries to come in and press down our faith. Dan kekhawatiran datang mau menghancurkan iman kita. Depression tries to come in and push down our faith. Banyak pertanyaan di pikiran kita yang mau mengubur dalam iman kita. And Jesus asks us, "Where is your faith? Dan Yesus tanya, di mana imanmu? Find your faith. Temukan imanmu. Pull your faith from under the worry. Tarik kembali imanmu ke atas. Pull your faith up from under the anxiety. Dan tarik imanmu di atas Pull kekhawatiran. your faith up from under the depression." Tarik imanmu di atas depresi. He said, "Don't be afraid. Find your faith." Ia katakan, jangan takut, Because- temukan imanmu. Because when you find your faith, you find a pillow that you can rest upon. Ketika engkau temukan imanmu, engkau punya bantal You yang can kau find bisa the pillow of beristirahat. Jesus and you can rest upon it in your life. Bantal yang ada pada Yesus yang kau bisa beristirahat padanya. You can remember
that He cares for you. Dan ingat, Ia peduli kepadamu. And you can remember that when Jesus is in the boat, the storm doesn't stand a chance against Jesus. Dan ingat, ketika Yesus ada dalam perahu, badai nggak bisa hancurkan Yesus. That when Jesus is in your boat, everything is going to be okay. Kalau Yesus ada dalam perahumu, semuanya akan baik-baik saja. That when Jesus said you're going to the other side, then you can know you're going to make it through. You're going to go to the other side. Kalau Yesus katakan ayo kita ke seberang, haruslah kita percaya bahwa benar-benar kita akan nyebrang. When you find Jesus in your situation, you'll find your faith. Kalau engkau temukan Yesus dalam situasimu, engkau akan temukan iman. Faith is the substance of everything we're hoping for. Karena iman adalah dasar dari yang kita harapkan. Faith is the way the believer is called to live. We're called to live by faith. Karena semua orang percaya dipanggil untuk hidup oleh iman. We have to be careful that we make sure we hold on to our faith. Kita harus perhatikan bahwa kita berpegang pada iman kita. And even when we see a circumstance that looks like it's going to destroy us, we have to find our faith. Walaupun situasi seperti yang menghancurkan kita, kita harus temukan iman kita. Every believer has two sets of eyes, two different sets of eyes. Semua orang percaya punya dua pasang mata. We have our natural eyes that I call our flesh eyes. Kita punya mata alami, yaitu mata jasmani kita. We have our spiritual eyes that I call our faith eyes. Kita punya mata batin yang saya sebut sebagai mata iman. Sometimes you have to close your flesh eyes and open your faith eyes. Kadang kau harus tutup mata jasmanimu dan buka mata iman. Your flesh eyes are seeing the storm and the problem. Mata jasmani hanya melihat badai dan masalah. But if you'll open your faith eyes, you'll see the other side of the shore and what God has promised you. Buka mata imanmu, kau akan lihat bahwa Tuhan sudah janjikan kita akan ke seberang. There's a story in the Old Testament. Ada satu kisah. In the Old Testament, there's a story about a prophet and his young assistant. Yaitu ada kisah di Perjanjian Lama mengenai seorang nabi dan asisten. And they go to sleep at night, and while they're sleeping, the enemies of the army come and surround them all around. Mereka sedang tertidur dan tiba-tiba pasukan musuh sudah mengelilingi mereka. And when they wake up in the morning, the young assistant goes outside to take care of the things he need to take care of. Dan pagi-pagi asisten itu bangun dan mulai beres-beres. And while he's outside, he looks around and he sees all of the armies very strong. They're surrounding him. Dan tiba-tiba mereka melihat ada pasukan yang sangat kuat, pasukan musuh yang mengelilingi mereka. He goes back inside and he says, Master, the armies are surrounding us. Dan mereka balik ke rumah bilang, Tuan, banyak pasukan yang mengepung kita. The man of God says, go outside, lift up your eyes and look again. Dan hamba Allah ini bilang, pergi keluar, lihat ke atas dan lihat pertolongan dari This Tuhan. time, whenever he goes outside and he looks up, he sees the angels and the chariots of heaven are surrounding them on top of the mountains. Dan asisten ini mulai keluar, dia lihat ke atas dan lihat ada banyak malaikat dan kereta-kereta perang Tuhan mengelilingi. The first time he was seeing with his flesh eyes. Dan pertama dengan mata jasmani ia melihat. The second time he was seeing with his faith eyes. Tapi yang kedua kali ia melihat dengan mata And when he iman. come back in, he said, Master, I saw the armies of God surrounding us. Ia balik berkata, Tuhan, saya melihat ada pasukan malaikat Tuhan mengelilingi kita. And they that are for us are more than they that are against us. Dan yang bersama kita jauh lebih banyak daripada yang melawan kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amen. When you're surrounded by trouble, you have to close your flesh eyes and open your faith eyes. Ketika kau dikelilingi oleh masalah, kau harus tutup mata jasmani, buka mata iman. There's another story in the Old Testament. Ada satu kisah lagi di Perjanjian Lama. The prophet of God has been praying to God. Ada nabi yang berdoa kepada Tuhan. There's been a drought in the land for a long time, and he's been praying to God, and God speaks to him and said, I'm going to send rain. Karena ada kekeringan yang sudah bertahun-tahun dan Tuhan berkata, aku akan kirim hujan.
But when he looks around, there are no signs, no indications that it's going to rain. Tapi ketika dilihat nggak ada tanda-tanda akan mau hujan. But he's praying, and the Bible said as he's praying, he keeps hearing the word of God saying, there's coming an abundance of rain. There's coming an abundance of rain. Tapi dia berdoa dan firman Tuhan datang kepadanya, akan datang hujan yang lebat, akan datang hujan yang lebat. The Hebrew word doesn't mean that he just heard it one time. The Hebrew word is the word like acoustikos in the Greek, which means it kept reverberating over and over inside of him. Firman Tuhan datang kepadanya dan di dalam bahasa Ibrani itu seperti sesuatu yang terus menggema di dalam It was dirinya. like a sound that kept coming and moving off the walls and coming back and repeating itself over and over in his spirit. Seperti suara yang datang dan yang menggema dan terus menggema di dalam rohnya. He knows that God is telling him it's about to rain, but there's no signs in the natural that it's going to rain. Dia tahu Tuhan berkata bahwa akan ada hujan walaupun belum ada tanda-tanda alamiah bahwa akan ada So he hujan. tells his assistant, he said, come, go out and look up in the sky and see if you can see any rain clouds. Dia panggil bujangnya dan bilang, coba lihat ke atas, pergi, apakah ada tanda-tanda hujan. He said, go see if you can see what it is that I hear in the spirit. Pergi coba lihat apakah sama seperti yang saya dengar di dalam rohku. The young servant goes outside, looks, there's nothing in the sky. He comes back and said, sir, there's no signs. Bujang ini melihat dan ke atas dia lihat, Tuhan sepertinya tidak ada tanda-tanda mau hujan. The prophet said, no, I know I heard something in my spirit. Go out and see if you can see what it is that I hear. Nabi ini melihat, coba lihat sekali lagi apa yang aku dengar dalam rohku, apakah sama dengan apa yang Second di time he langit goes di atas. out, and the second time he's looking very intently. Still, there's no clouds in the sky. Dan yang kedua kali dia melihat, tidak ada awan sama sekali, nggak ada tanda-tanda hujan. He comes back in and he said, Father, I'm sorry. There's no signs that there's going to be any rain. Dia balik dan bilang, Bapak, saya minta maaf, nggak ada tanda-tanda hujan. The prophet didn't doubt what he was hearing from God. Nabi itu tidak ragukan apa yang dia dengar dari Tuhan. The prophet didn't waver on his faith and what he was hearing from God. Nabi itu tidak tergoyang dari apa yang dia dengar dari Tuhan. He said, no, you go out again and you look until you can see signs of what God is telling me. Coba pergi lagi sekali lagi dan lihat apakah ada tanda seperti apa yang Tuhan katakan. 6 times he went back and forth and he never saw anything that indicated what God had said. Dan 6 kali ya bolak-balik dia belum lihat seperti apa yang Tuhan katakan terjadi. He comes in and the 7th time the prophet said, no, go look again. I know what God has said in my spirit. Dan yang ketujuh kali dia bilang, pergi sekali lagi, aku tahu apa yang Tuhan katakan di dalam rohku. The young servant goes back outside. Bujang itu datang lemes He akhirnya looks up in jalan. the sky. Dan dia lihat ke atas. And this time he sees a very small cloud. Dan akhirnya dia lihat ada awan kecil. A rain cloud about the size of a man's hand, the Bible says. Yaitu satu awan hujan yang hanya sebesar segenggam And he tangan. comes back in and he said, Sir, I saw a cloud, but it's not very big. It's only about the size of a man's hand. Dia bilang, Tuhan, saya lihat ada awan tapi kecil, hanya segenggam besarnya. And the prophet said, that's the sign of God. It's about to rain. Nabi What itu bilang, God ya itu told tanda me. dari Tuhan, akan datang hujan. You've got to keep looking until you can see what God said. Kau harus terus melihat sampai kau melihat apa yang Tuhan firmankan You've got to terjadi. keep believing until you see what God has said for your life. Terus percaya sampai kau melihat apa yang Tuhan katakan You've got terjadi. to keep looking and looking and looking and looking until you see the signs of what God has said in your life. Terus lihat, terus lihat, terus lihat sampai kau melihat tanda dari firman Tuhan. Miracles don't come easily. Mujizat gak datang gampangan. Faith doesn't come easily. Iman gak datang gampangan. You have to exercise it and believe. Kau harus lakukan itu dan kau harus latih itu. What is it percaya. today that God has spoken in your spirit and you need to close your faith, your flesh eyes, and you need to open your faith eyes to what God has Dan said? hari ini Tuhan berkata kepadamu untuk tutup mata jasmanimu dan buka mata imanmu. The disciples are in the boat and Jesus stops the storm and the storm is ended. Murid-murid itu bangunkan Yesus dan Yesus hentikan badai tersebut. And then they look and they can see the other side of the shore where Jesus said they were going. Dan mereka mulai melihat dan mereka melihat
di pantai di seberang tempat mereka akan pergi. If you will trust Jesus, Kalau engkau percaya kepada Yesus, if you will believe kalau Jesus, kau percaya kepada if Yesus, you will listen to kalau Jesus, kau dengar Yesus, if you will follow kalau Jesus, kau mau ikuti Yesus, you're going to make it to what Jesus promised for you. engkau akan dapatkan janji You're going to yang Yesus have what katakan. Jesus has promised for you. Kau akan memiliki apa yang Yesus No janjikan. storm is going to stop you. Dan gak ada badai yang bisa No menghentikan trouble kau. is going to stop you. Gak ada masalah yang bisa menghentikan God kau. is with us. Tuhan beserta kita. His power is with us. Kuasanya bersama kita. His presence is with Hadiratnya us. bersama His kita. anointing is with us. Urapannya bersama kita. No weapon formed against us shall prosper. Gak ada senjata yang ditempa dapat The melawan engkau. plans of God are going to come to pass for our life. Karena Tuhan beserta dengan engkau dengan He kuat has not kuasanya. left us. Dia tidak akan tinggalkan kita. He is with us. Dia beserta kita. We will see the other side of everything He promises for us. Kita akan ke seberang dan memiliki semua janjinya. I want you to stand with me because I want to pray over you right now in your Saya mau faith. berdoa untuk saudara sekarang. Mari kita bangkit berdiri. I want to pray that your faith would be strengthened today. Saya mau berdoa supaya imanmu dikuatkan. I want to pray that what you've been believing for God, that now there's a little bit of unbelief, that'll move out of the way and you'll believe God with faith. Apa yang kau percayakan kepada Tuhan sekarang, saya mau berdoa agar imanmu I tidak want to pray gugur. that whatever the storm or the trouble is in your life, that God would move it out of the way. Kalau ada badai, kalau ada angin keras dalam hidupmu, Father, Tuhan dapat I hentikan. pray for my brothers and sisters. Bapak, aku berdoa untuk saudara-saudariku. I pray for the power and the presence of God to visit them right now. Aku berdoa agar kuasa hadiratmu I mengunjungi pray mereka for the sekarang. storms of their life to dry up and move away. Aku berdoa agar badai tersebut I pray terhentikan. for their faith to rise up. Aku berdoa agar iman dibangkitkan, I pray that they would be strengthened in their faith today. agar iman mereka dikuatkan hari ini. I pray that they would find a pillow of faith to rest their head upon. Biar mereka menemukan bantal iman untuk A pillow beristirahat, that would bring them peace today. bantal untuk bawa ketenangan, A pillow that would bring them rest today. bantal untuk A beristirahat, pillow that would renew them in spirit today. bantal untuk mereka tenang di dalam I roh. speak the blessing of God over them. Aku katakan berkat Tuhan bagi I mereka. say no weapon formed against them shall prosper. Aku katakan tidak ada senjata yang ditempa I melawan mereka say akan that the berhasil. plans of God are coming to pass for their life. Karena semua firman Tuhan dalam hidup mereka tergenapi. In Jesus' mighty name. Dalam nama Yesus. In Jesus' mighty Dalam nama name. Yesus. So be it in Jesus' name. Terjadilah dalam nama I Yesus. declare it and decree it in Jesus' Aku name. deklarasikan itu dalam nama In Yesus. the mighty name of Jesus. Nama Yesus ajaib. Amen. Amin. And Beri kemuliaan amen. bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Kita boleh sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Your broken body, your broken body, your shed blood, precious sacrifice for us, sanctifying, healing us, bring perfection to our lives. Your broken body,
Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kesempatan menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus. Dan kami percaya dalam perjamuan kudus ini ada kuasa yang tiada taranya. Kami percaya minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Sebab kami percaya bahwa tubuh-Mu adalah benar-benar makanan, darah-Mu adalah benar-benar minuman. Engkau ada di dalam kami di dalam Engkau. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung. Dari pengakuan iman kita, sama-sama kita katakan dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah, tidak jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka, kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Setelah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat. Kami tolak setan dan segala perbuatannya keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki, aku sehat, aku sembuh. Pendengaran, penglihatan sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan. Kami tolak tuli, setiap organ, sistem jaringan dalam tubuhku sempurna. Pernafasan, imunitas, antibodi sempurna. Pencernaan, peredaran darah, syaraf sempurna. Darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis dalam nama Yesus. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana, makan tidur diberkati, tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Dengan tubuh darah Yesus kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Yesus. Kita minum, inilah darah Yesus.
Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus. Imani bahwa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kembali sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Angkat tanganmu dua-dua, naikkan pujianmu hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar. Di dalamku, di dalamku, Yesus lebih besar, Yesus lebih besar. Di dalamku Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia, memuliakan Yesus Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan yang mengurapi kami, kami dijadikan baru. Inilah minyak urapan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pokok yang tertulis dalam kertas doa ini. Kami bawa segala pergumulan dan kerinduan anak-anak-Mu, Engkau yang berfirman, doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kami percaya sore ini ya Tuhan, doa kami anak-anak-Mu di Tiberias Bekasi Town Square besar kuasanya. Tuhan dengar, Tuhan yang jawab doa kami. Berkati gerejamu ya Tuhan, kami bersyafaat. Berkati gembala sidang, pendeta dan nanti Pariaji, Tuhan beri umur panjang, kesehatan, penuh kuasa, mujizat dan hikmat, memimpin pekerjaanmu yang besar. Juga berkati Pastor Ray dari Amerika ya Tuhan, urapi terus untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kami doa ya Tuhan, biarlah dunia internasional melihat bahwa Indonesia disayang oleh Tuhan, Indonesia dimenangkan oleh Tuhan, dan gereja Tiberias terus memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Kami bersyukur untuk 780 jiwa yang hari Jumat lalu dibaptis untuk kerajaan-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu di gereja Tiberias, cuma di tempat ini. Kami doa Tuhan berkati Bro Yoris dan Bro Sony, juga Bro Renaldi dan tim imam pemusik, juga tim singer, adik-adik choir, usher, collect dan greeters. Berkati Bro David dan keluarga, juga urapi guru-guru sekolah minggu ya Tuhan yang mengajar anak kami. Kami doa lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Ya Tuhan, kami terima berkat-Mu, berkat martir mengalir dari gembala sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yevarech Adonai v'yishmerecha, Yair Adonai panav elecha v'chonecha.
memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalomnya, damai sejahteranya untukmu dan anak-anakmu. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. How great